Assalamualaikum Bes, terima kasih banget nih udah pada mampir. Nah oke, jadi kasus yang kali ini bakal aku bahas tuh kasus tewasnya mahasiswi di Polandia yang tewas dengan cara dikuliti hidup-hidup. Jadi buat yang udah penasaran banget sama ceritanya, marilah sekarang kita bahas kasusnya. Oke, sebelumnya sedikit dulu nih aku bakal ceritain tentang si korban ya. Jadi namanya itu Katarzyna Joada. Dia adalah seorang mahasiswi cantik berambut pirang di Universitas Jagiellonian yang terletak di dekat Krakow, Polandia. Nah, pada akhir 1990-an usianya itu sekitar 23 tahunan. Dan menurut teman-temannya, Joada ini adalah orang yang sangat baik banget, Be. Ya emang meskipun orangnya kelihatan kayak sedih sama pendiam gitu. Nah, si Joada ini dia menderita depresi sejak kematian ayahnya pada tahun 1996. Oke, sekarang kita masuk ke hilangnya dan penemuan sisa-sisa dari Katarzyna Joada. Jadi pada 12 November 1998, Katarzyna tuh nggak hadir buat ketemu ibunya di klinik psikiatri di Nowa Huta, di mana dia tuh dirawat karena depresinya, Be. Karena merasa bener-bener khawatir, ibu Katarzyna ini berusaha mengajukan laporan orang hilang di kantor polisi setempat. Tapi kan yang namanya belum 2 kali 24 jam, ya seperti biasalah disarankan untuk menunggu. Namun napasnya si Joada ini nggak balik lagi, Bes. Dia hilang tanpa jejak. Nah, pada tanggal 6 Januari 1999, ada nih seorang pelaut yang berada di atas kapal tunda. Dia itu ngeliat ada sesuatu yang aneh ngambang, kayak ngambang di sungai gitulah. Katanya itu adalah sebuah benda panjang berbau busuk yang pucat dan berbintik. Terus yang namanya manusia ya, karena dia ngerasa penasaran, dia ngeliatlah lebih dekat. Dan kemudian dia ngeliat telinga manusia dong nempel di perahunya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata itu adalah kulit manusia, Bes. Tes DNA pun menunjukkan itu milik seseorang yang bernama Katarzyna Joada. Nah, pelaut malang yang menemukan Katarzyna nggak menemukan tubuhnya. Sebaliknya, dia tuh baru aja nemuin kulitnya. Dengan kata lain, Katarzyna Joada itu dikuliti hidup-hidup, Bes. Jadi yang ditemuin terus nempel di kapalnya tuh ya kulit manusia. Kita tuh nggak bakal bisa ngebayangin ya betapa bener-bener mengerikan sama menyakitkannya saat-saat yang dialami si Katarzyna sebelum kematiannya. Nah, jadi pada tanggal 14 Januari itu kaki kanan Katarzyna dan potongan pakaiannya juga ditemukan dari sungai. Tetapi sisa jenazahnya seperti kepala dan anggota tubuh lainnya itu nggak pernah ditemukan, Bes. Nah, ketika pihak berwenang melihat sisa-sisa gadis malang itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Mereka menyadari bahwa kulitnya itu disiapkan dengan cara yang akan digunakan sebagai setelan jas, seperti yang dilakukan para penjahit-penjahit jas pada umumnya. Jadi kulit yang ditemuin itu potongannya udah kayak potongan jas gitulah, jadi nggak asal nguliti gitu. Nah, pembunuh berantai dan penjamret di Amerika yang bernama Ed Gein juga melakukan pekerjaan menjijikan ini, tapi dia biasa melakukan hal ini dengan mayat yang dicuri. Sangat berbeda sama kasus si Katarzyna Joada ini ya, karena mungkin yang dikulitinya itu dikulitinya itu pas masih hidup ya, dan itu dianggap sebagai salah satu pembunuhan paling mengganggu dalam sejarah Polandia. Entah bagaimana, kisah pembunuhan itu nggak pernah sampai ke surat kabar Amerika, meskipun sangat mengerikan. Penyelidik dan ahli dari negara lain juga dipanggil untuk membantu menyelesaikan kejahatan ini, termasuk FBI ya, pada Mei 1999. Nah, pada saat yang bersamaan, unit kedokteran forensik di Krakow menerima mayat seorang pria dengan kepala terpenggal dan berkulit. Nah, pembunuhnya langsung ketahuan dong. Di sablengnya, pembunuhnya itu adalah Vladimir yang ternyata adalah putra korban. Sebelum penangkapan, si Vladimir ini terlihat mengenakan topeng yang terbuat dari kulit yang ditarik dari kepala ayahnya sendirilah. Bener-bener sableng nih anak. Nah, awalnya penyelidikan itu menduga bahwa Vladimir itu melakukan pembunuhan ke si Katarzyna juga. Namun nggak ditemukan bukti yang mendukung tuh. Dia kemudian didakwa dengan pembunuhan ayahnya dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Nah, setelah beberapa tahun, si Vladimir ini dipindahkan ke penjara di Rusia atas permintaannya sendiri. Dan kemudian penyelidikan secara resmi dibatalkan karena pelaku belum aja ditemukan. Tetap polisi yang terlibat dalam kasus tersebut terus menyelidiki petunjuk yang dapat dipercaya.
Jadi, para ahli dari laboratorium keahlian dari Universitas Kedokteran di Wrocław membuat model luka yang diderita korban. Mereka menyimpulkan bahwa penyerang telah menggunakan alat tajam untuk melukai korbannya, yaitu di leher, ketiak, dan selangkangan. Itu tuh dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit yang menyebabkan dia mati kehabisan darah. Nah, pada tahun 2016 dipastikan bahwa si Kartarjina ini disiksa dulu sebelum kematiannya, dan bahwa pelakunya ini mungkin udah dilatih seni bela diri. Khususnya itu ada satu variasi tertentu yang nggak bisa diungkapkan. Dan sekarang kita masuk ke penangkapan tersangka dan pengadilan. Nah, polisi melakukan penangkapan pertama itu pada Oktober 2017. Jadi 19 tahun kemudian dong, setelah menemukan bukti baru ya. Nah, ada nih seorang pria berusia 52 tahun yang bernama Robert J. Ditangkap dari des di Wrocław karena dicurigai sebagai pembunuh yang menyiksa dan menguliti Katarzyna sebelum kulitnya untuk membuat telan jas. Nah, penyelidik menggeledah apartemennya dan menemukan darah di kamar mandi. Hasilnya, bak dan rangka diamankan untuk pengujian lebih lanjut. Sebenarnya dia tuh udah berada di radar penyelidikan polisi pada tahun 1999. Tapi kenapa masih belum ditangkap ya, karena kurangnya bukti pada waktu itu. Si Robert J ini cocok dengan profil psikologisnya saat ia dilatih seni bela diri, mengenal korban, mengunjungi kuburan korban, dan memiliki riwayat pelecehan terhadap perempuan. Dan dia tuh sebelumnya bekerja di lab pembedahan karena dia menangani mayat manusia ya. Jadi pantas aja si Robert ini jago menguliti jasad. Dia juga bekerja di Wrocław Institute of Geology, di mana dia dapat mengamati proses pembuatan kulit binatang. Pekerjaannya ini dihentikan sehari setelah dia membunuh semua kelinci di institut selama shiftnya. Dan si Robert ini nggak bisa ngejelasin kenapa dia bisa berbuat kayak gitu. Lantas polisi menahannya setelah ada surat dari teman tersangka. Isi suratnya itu adalah rahasia investigasi yang dijaga ketat. Robert J didakwa dengan pembunuhan yang diperparah dengan kekejaman tertentu. Dia menegaskan bahwa dia itu nggak kenal si Katarzyna Joada. Dan sampai detik ini belum ada kelanjutan nih guys mengenai kasus ini. Apakah si Robert ini dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup? Jadi kalau menurut kalian hukuman apa sih yang cocok buat si Robert ini? Sebenarnya ini kasus masih rada gantung ya, tapi gantungnya udah gantung di akhir karena yang penting si tersangkanya udah ketangkap aja. Cuman kita belum tahu kelanjutan proses pidananya aja. Nah, kalau misalkan suka sama video ini tolong diklik like, share, and subscribe biar aku tambah semangat lagi buat bahas kasus-kasus lainnya. Nah, itulah tadi kasus yang amat sangat mengerikan yang terjadi di negara Polandia. Pelajaran yang didapat intinya kita harus selalu berhati-hati ya dalam keadaan apapun. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.